Halo investor, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut merupakan dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh stakeholder bangsa ini untuk dipergunakan sebagai dokumen perencanaan sebagai alat untuk menyongsong masa depan bangsa. Berikut adalah penuturan Dr. Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Indonesia saat ini memiliki 10 dokumen perencanaan, yaitu 5 di pusat dan 5 di daerah. Dokumen perencanaan itu harus sesuai dengan level pemerintahan. Kalau kita bicara perencanaan pembangunan nasional atau RPJMN, itu tentu saja harus menyangkut seluruh stakeholders bangsa. Harus menyangkut koordinasi antara lembaga, kementerian lembaga, harus menyangkut koordinasi atau sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, ya. Jadi daerah-daerah pun harus, sehingga apabila RPJMN itu kelihatannya lebih complicated, jelas karena harus menyangkut seluruh stakeholders bangsa. Namun demikian, jangan format RPJMN itu diikuti pula oleh misalnya format RPJMD kabupaten kota. Kabupaten kota tidak usah complicated. Ya. RPJMD kabupaten kota yang dirumuskan oleh Bapeda kabupaten kota untuk dilaksanakan selama 5 tahun. Dan begitu dibaca buku itu langsung bisa dikerjakan. Karena apa? Karena levelnya adalah level yang terdekat dengan masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah ke-10 dokumen perencanaan tersebut harus bersinergi. Sehingga bisa menjadi pegangan seluruh stakeholders dalam membangun bangsa ini. Namun dalam perencanaan pembangunan, apakah pemerintah memiliki cukup kendali untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut? Berikut adalah penuturan Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, tenaga profesional bidang politik dalam negeri Lemhanas. Secara prosedural itu memang masih bisa dikendalikan. Buktinya bisa dilakukan dengan pelaporan-pelaporan dan perencanaan-perencanaan yang disusun melalui Musrenbang. Tetapi harus diakui pada beberapa tahun terakhir, katakanlah 5-10 tahun terakhir ini dia menjadi semakin lemah karena memang ikatan perencanaan semakin berkurang. Mengapa? Karena perencanaan pembangunan nasional yang selama ini di waktu yang lalu dilakukan oleh Bappenas secara tajam dengan melakukan alokasi prioritas pembangunan daerah, peran itu sudah beralih kepada Kementerian Keuangan di lapangan banteng. Oleh karena itu bagi Bappenas tentu menjadi tidak mudah untuk mengendalikan perencanaan dan prioritas-prioritas itu, karena kewenangan untuk melakukan alokasi itu tidak 100% lagi milik Bappenas saat ini. Dia lebih menjadi catatan-catatan dan arahan-arahan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam kaitan ini saya kira memang kita harus melakukan penyelarasan lagi dalam aturan-aturan tentang perencanaan pembangunan daerah. Karena bukan hanya pusat yang membutuhkan ini, tetapi juga seluruh jajaran daerah memang membutuhkan acuan, arahan, dan sekaligus bimbingan, bahkan secara metodis itu dari pusat, khususnya dari Bappenas. Pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan nasional, dan memang ada kelemahan ketika ada urusan dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Namun haruslah diingat bahwa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan, maka sebetulnya dari pemerintah daerah harus melakukan apa yang menjadi program nasional, di mana pemerintah daerah harus melakukan agenda nasional dalam ketentuan dan aturan-aturan yang ada.